Bab 723. Pembunuhan dimulai. Kamu dengan kondisi sekarang kembali ke sana, sama dengan mengantar mati. Roh pedang menghalangi di depan warrior yang, menunjuk badan warrior yang dan berkata, organ dalammu sudah berpindah tempat dan terluka, energi hitammu juga sudah terkuras habis. Sekarang kembali ke sana. Kamu akan mengandalkan apa untuk membalas dendam Remy? Aku tidak rela pergi begitu saja. Warrior yang mengepal erat sepasang tangan. Teringat Remy mati karena dia, hatinya pun merasa bersalah dan muncul aura membunuh dan aura kebencian. Roh pedang berkata, aku tahu kamu tidak rela, tapi ingin membalas dendam, setidak menunggu badanmu sehat kembali. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam, menekan aura membunuh dan aura kebencian ini dan berkata, apa yang kamu katakan benar, aku tidak boleh gegabah. Sekarang aku harus memulihkan luka di badanku, asalkan bisa mencapai puncak terbaik, baru ada kesempatan membalas dendam Remy. Magma di sekitar langsung mendidih, warrior yang duduk melayang di udara, mengeluarkan batu energi tingkat unggul, mulai melakukan pengobatan. Cahaya pedang pun muncul, dua monster pedang setengah suci muncul di depan warrior yang, tapi dalam keadaan terbaring. Roh pedang berkata, tadi mereka menahan serangan senior tua berambut merah, meskipun tidak langsung mati, tapi sudah luka parah, dalam waktu dekat ini tidak akan bisa membantu. Aku ingin mengatakan, senior tua berambut merah ini sangat kuat, lain kali berjumpa lagi mungkin tidak akan semudah itu kabur dari tangannya. Warrior yang berkata, tapi pergi begitu saja, bagaimana dengan dendam Remy? Pembalasan dendam 10 tahun memang tidak telat. Tapi, aku bukanlah orang penyabar, aku akan langsung melakukannya. Kamu tidak ada kemampuan ini, ujar roh pedang. Warrior yang berkata, siapa bilang aku tidak ada? Aku mengakui bertarung dari depan mungkin aku tidak akan bisa mengalahkan mereka, tapi kalau aku diam-diam menyerang, kamu mungkin akan mati, ujar roh pedang dengan nada serius. Apakah kamu pernah pikir? Roh pedang berkata, Remy sudah meninggal. Roh pedang memandang warrior yang cukup lama, lalu menggerakkan pergelangan tangan, cincin penyimpanan yang ada di jari dua monster pedang setengah suci muncul di telapak tangan dan berkata, di dalam cincin penyimpanan dua monster pedang setengah suci ini total ada 10 butir batu kristal api 1000 tahun, mungkin akan bisa membantumu. Dirinya sebelumnya terlalu terburu-buru sampai lupa dengan cincin penyimpanan setengah suci ini. Warrior yang menerima dua buah cincin penyimpanan, melihat sekilas barang yang ada di dalam. Di dalam dua cincin penyimpanan ini selain 10 butir batu kristal api 1000 tahun, masih ada banyak batu kristal api 100 tahun ke atas, di antaranya ada beberapa butir adalah 500 tahun. Jika kamu bisa menyerap semua energi batu kristal api ini, bisa membantumu mencapai alam kaisar level 5. Roh pedang berkata, tapi aku tidak menyarankan kamu melakukan ini, karena kondisi batin tidak ikut dengan peningkatan alam, ini akan meninggalkan bahaya besar. Kamu boleh mencapai alam kaisar level 2, lalu pelan-pelan melakukan peningkatan sampai tahap tertentu, kamu langsung menyerap batu kristal api 1000 tahun untuk menerobos level selanjutnya. Baik, sesuai saranmu saja. Warrior yang mengambil sebutir batu kristal api dan menelannya, mulai menyerap energi batu kristal api 1000 tahun. 1 hari kemudian, di suatu momen, warrior yang mendadak membuka sepasang mata, badannya pun langsung muncul suara seperti petasan. Akhirnya mencapai alam kaisar level 2. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam, lalu memandang dua monster pedang setengah suci yang ada di depannya. Saat ini luka dua monster pedang setengah suci ini sudah pulih,
karena dia mengeluarkan 2 butir batu kristal api 1000 tahun untuk 2 monster pedang setengah suci. Di bawah bantuan batu kristal api 1000 tahun, 2 monster pedang setengah suci ini tidak hanya sembuh, kekuatan pun lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini roh pedang mendadak berkata, "Mayat dari penegak Lin, aku sudah memurnikannya, kamu sekarang boleh menaklukkannya." Warrior yang mengangguk kepala. Klan Api Suci. Sekarang penjagaan di Klan Api Suci pun mulai kendor, karena kepala Klan Api Suci sudah muncul. Di suatu tempat, sekelompok pendekar hitam Klan Api Suci berkumpul, sedang membahas sesuatu. Dengar-dengar, warrior yang mati dalam satu serangan dari kepala klan, sangat sayang sekali. Seharusnya kepala klan menangkap dia, lalu menarik keluar roh jiwa dia dikurung di dalam bawah tanah, setiap hari menggunakan api bumi membakarnya, agar hidup lebih sengsara daripada mati. Lalu si Remi ini, dasar wanita jalang, semuanya karena dia. Jika bukan karena dia, warrior yang juga tidak mungkin datang ke Klan Api Suci. Klan Api Suci juga tidak perlu mati begitu banyak orang. Dasar wanita jalang, sayangnya dibunuh oleh Tetua Qian, seharusnya menarik keluar roh jiwanya untuk disiksa. Si brengsek warrior yang, si wanita jalang Remi. Jika bukan karena si wanita jalang Remi ini, kakakku juga tidak mungkin dibunuh warrior yang. Dasar brengsek, semuanya memang pantas mati. Kita bukannya tidak ada kesempatan untuk membalas dendam. Saat ini, terdengar suara dari samping. Semua orang memandang ke arah sumber suara. Raisa Qian, Fiona. Ada orang yang terkejut. Raisa Qian dan Fiona Su berjalan ke depan semua orang. Raisa Qian berkata, "Iya, warrior yang memang sangat kuat, memangnya kenapa? Bukannya mati dalam satu serangan kepala klan. Meskipun dia sudah mati, tapi di benua pendekar hitam masih ada adik dan wanita dia." Fiona Su melirik Raisa Qian, mengerutkan kening tidak bersuara. Karena hanya dia dan Raisa Qian mengetahui, warrior yang belum mati. Kenapa mengatakan warrior yang mati, hanya demi orang Klan Api Suci bisa tenang dan meredakan amarah mereka. Benua pendekar hitam. Ada orang mengerutkan kening dan berkata, "Raisa Qian, yang kamu bilang itu tempat yang sudah dibuang itu." Raisa Qian mengangguk kepala dan berkata, "Aku sudah mencari tahu, di tempat yang dibuang itu masih ada adik dan wanita dia. Jika kita menangkap semua kerabat dekatnya baru menyiksa mereka sampai mati. Apakah warrior yang akan tenang di alam sana?" Dia sangat takut dan benci pada warrior yang. Karena dia menerima penghinaan yang tidak pernah dia rasakan di tangan warrior yang. Warrior yang tidak mati, dia seumur hidup tidak akan merasa tenang. Baik, biarkan wanita dan adik dia seumur hidup dalam penyiksaan. Tidak, semua orang yang ada hubungan dia di tanah terbuang itu harus menerima penderitaan besar, agar warrior yang mati pun tidak tenang. Ayo, kita pergi ke benua pendekar hitam. Kalian sudah tidak ada kesempatan ini lagi. Di saat ini, mendadak terdengar satu suara. Reaksi Fiona Su paling cepat, dia berteriak dengan panik dan ketakutan, "Warrior yang, dia kembali, semuanya." Sudah terlambat. Cahaya pedang muncul. Cepat, sangat cepat, saking cepatnya seolah-olah tidak pernah muncul. Belasan pendekar hitam Klan Api Suci pun berdiri diam di tempat. Kemudian, krot. Kepala belasan pendekar hitam Klan Api Suci pun terpotong, darah pun menyembur keluar. Ah! Raisa Qian pun tercengang, lalu menjerit histeris. Saat ini, satu sosok bayangan muncul di depannya. "Kamu!" Raisa Qian ingin berkata, tapi suaranya pun terhentikan.
Sosok bayangan ini hilang, angin sepoi-sepoi pun menghembus, kepala Raisa Qian pun putus. Tidak lama kemudian, hanya tersisa Fiona Su. Cahaya pedang pun menembak dengan cepat ke arah Fiona Su, tapi mendadak cahaya pedang ini berubah arah, menembak ke arah kiri. Tidak sampai 5 detik, cahaya pedang ini pun hilang. Cahaya pedang baru hilang, muncul 3 senior tua di lokasi. Mereka adalah senior tua berambut merah, Joas Qian dan tetua tertinggi. Senior tua berambut merah melihat ke sekitar, melihat mayat-mayat yang bergeletak, mata senior tua berambut merah pun muncul niat membunuh dan berkata, "Mantap. Mantap sekali. Aku sudah salah menilai keberanianmu. Kamu tidak kabur, melainkan berani kembali ke klan api suci. Mantap, pemberani sekali." "Aura dia sudah hilang," ujar tetua tertinggi, Raisa Qian. Saat ini, mendadak terdengar suara raungan kuat. Joas Qian melihat mayat tanpa kelapa Raisa Qian, badan pun bergetar, niat membunuh langsung memancar keluar dari badannya. "Warrior Yang, aku pasti akan membunuhmu. Pasti akan membunuhmu." Suara Joas Qian pun bergema di klan api suci. Joas Qian pun berubah menjadi bara api terbang ke arah kejauhan. Kepala klan melihat Joas Qian yang sudah menggila, tetua tertinggi pun sedikit khawatir. "Kejar dia," ujar senior tua berambut merah. Tetua tertinggi mengangguk kepala, mulai mengejar Joas Qian. Saat ini, Fiona Su mendadak berkata, "Kakek, dia kuat sekali." Sebelumnya, dia sama sekali tidak menyadari orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk Raisa Qian sudah tewas. Sedangkan dia, jika bukan karena 3 master setengah suci tiba, mungkin juga akan tewas. Karena cahaya pedang menembak ke arahnya, dia sama sekali tidak yakin bisa menahannya. "Dia memang sangat mantap," senior tua berambut merah berkata. Joas Qian kali ini sudah melakukan kesalahan besar, karena keserakahan diri sendiri membunuh Remy dan menyinggung warrior Yang. Kali ini, orang klan api suci yang mati akan lebih banyak dari total selama 100 tahun ini. Fiona Su berkata, "Aku memanfaatkan sistem informasi klan api suci dan alam semesta ini memeriksa dia. Dia ini adalah orang gila. Siapa yang menjadi musuhnya pasti akan dibunuh, tidak sisa 1 orang pun. Dengan sifat dia, jika ada kemampuan, pasti akan membunuh semua orang klan api suci. Dia tidak akan ada kesempatan ini lagi." Senior tua berambut merah memejamkan mata dan berkata, "Sampaikan perintahku, minta 4 pelindung lainnya melepaskan tugas yang sekarang dilakukan, segera kembali ke klan api suci." 4 senior ini sedang berhadapan dengan pendekar hitam spesies penentang. Fiona Su berkata dengan ragu-ragu, "Sekarang kembali, kelompok suci pasti akan." "Masalah kelompok suci, aku bisa menangani," ujar senior tua berambut merah. "Dengan kemampuan kakek, apakah tidak bisa mengalahkan warrior Yang?" tanya Fiona Su. Senior tua berambut merah, "Jika bertarung langsung, dia pasti akan mati. Tapi target dia sekarang bukan aku, melainkan pendekar hitam klan api suci. Ditambah dia memiliki teknik penyembunyian aura dari Supermaster, bahkan aku pun tidak bisa merasakan aura dia." "Ah!" Dari arah kejauhan terdengar suara jeritan histeris. Suara Joas Qian. Ekspresi senior tua berambut merah pun berubah, langsung bergerak menghilang dari tempat semula. Bersambung.